Pengetahuan dan Pemahaman Umum Chapter 4 nomor 26. Ide pokok paragraf kedua dalam teks tersebut adalah, ingat untuk mencari ide pokok, kalian harus perhatikan kalimat pertama dari paragraf yang ditanyakan. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah paragraf kedua, mari kita baca bareng-bareng kalimat pertamanya. Ikan cupang memiliki bermacam spesies di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa ide pokok paragraf kedua ini menjelaskan ikan cupang memiliki bermacam spesies di dunia dan dijelaskan total spesiesnya di kalimat selanjutnya gitu ya. Berarti 26 ini yang paling tepat, isinya adalah yang C. Ikan cupang memiliki bermacam spesies di dunia. Selanjutnya 27. Kata kombinasi pada kalimat 10 bersinonim dengan, nah ini kata kombinasi, kita baca dulu. Mulai dari ungu, merah, biru, hingga kombinasi warna-warna. Nah, menurut KBBI, kombinasi itu berarti gabungan gitu. Sehingga sinonim dari kata kombinasi itu adalah gabungan. Kalau kita baca lagi, mulai dari ungu, merah, biru, hingga gabungan warna-warna. Nyambung ya. Berarti 27 isinya B. 28. Kata ofensif pada kalimat 15 berantonim dengan, nah, ofensif. Ini ya. Kita baca dulu. Gerakannya sangat cepat dan lebih ofensif. Berdasarkan KBBI, ofensif berarti serangan. Dan antonim atau lawan kata dari ofensif itu adalah defensif yang berarti bertahan. Sehingga di sini yang paling tepat 28 isinya C. Selanjutnya nomor 29. Kata ahli pada kalimat 2 bersinonim dengan, nah ahli di sini. Ilmuwan ahli botani asal Jerman ya. Nah, berdasarkan KBBI, ahli itu berarti pakar. Sehingga sinonimnya atau persamaan katanya adalah yang B. 30. Kata majemuk pada kalimat 7 berantonim dengan, nah, eceng gondong berbunga majemuk dengan jumlah 6 sampai 35. Nah, berarti lawan kata dari majemuk, ini kan kalau berdasarkan KBBI, majemuk berarti beraneka ragam. Otomatis lawan kata dari beraneka ragam itu adalah homogen yang terdiri dari sama jenis. Jadi isinya D. 31. Kata gulma dalam kalimat 19 mengandung makna. Sementara itu, walaupun eceng gondok dianggap sebagai gulma, sebenarnya eceng gondok berperan dalam menangkap larutan logam berat. Nah, berdasarkan KBBI, gulma adalah tumbuhan pengganggu bagi tumbuhan utama. Sehingga makna dari gulma yang paling tepat adalah yang A. Gulma adalah tumbuhan yang merupakan pengganggu bagi kehidupan tanaman utama. Selanjutnya nomor 32. Kata turis pada kalimat 18 bermakna, ini mah gampang ya. Turis itu berdasarkan KBBI bermakna wisatawan atau orang yang berwisata. Jadi kayak kalau misalkan ada orang dari luar negeri ke Bandung, berarti orang tersebut disebut juga sebagai turis karena orang tersebut sedang berwisata di kota Bandung. Selanjutnya nomor 33. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan, nah ingat, kalimat simpulan itu biasanya ditandai dengan konjungsi seperti oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nih di kalimat nomor 21, ini ada kata oleh karena itu. Nah, kata oleh karena itu menjelaskan mengenai kesimpulan dari teks tersebut. Sehingga kesimpulan dari teks tersebut itu ada di nomor 21E. Selanjutnya, 34.
ide pokok dalam paragraf pertama teks tersebut adalah, ingat, untuk mencari ide pokok, kalian perhatikan kalimat pertama dari paragraf yang ditanyakan. Nah, kita baca bareng-bareng kalimat pertama paragraf pertama. Dewasa ini, pendidikan cenderung memfokuskan pada pengembangan kognitif ataupun pengetahuan semata. Nah, berarti ide pokok di paragraf pertama ini menjelaskan bahwa pendidikan dewasa ini cenderung memfokuskan pada pengembangan kognitif, sehingga yang paling tepat isinya yang B. 35. Simpulan dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, ingat ya, untuk mencari kesimpulan itu harus ada kata oleh karena itu, maka dari itu, dengan demikian. Yang ada kata tersebut itu ada di kalimat nomor 24. Ada kata maka dari itu ya. Sehingga 35 isinya Selanjutnya 36. Tujuan penulis dalam teks tersebut adalah. Nah, ingat, untuk mencari tujuan, kalian harus perhatikan jenis yang ada di dalam teks tersebut. Teks itu kan ada teks deskriptif, ada teks naratif, ada teks persuasif. Nah, yang ada di teks nomor 36 itu jenis teksnya itu adalah teks persuasif, yakni teks yang bertujuan mengajak atau mengimbau. Maka dapat disimpulkan bahwa penulis berusaha meyakinkan pembaca agar merespon positif kehadiran ojek online sebagai alat transportasi baru di Indonesia. Hal tersebut berada di paragraf ketiga. Sehingga nomor 36 yang paling tepat adalah isinya yang C. Penulis berusaha meyakinkan pembaca agar merespon positif kehadiran ojek online sebagai alat transportasi baru di Indonesia. Selanjutnya, nomor 37. Bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut? Nah, bisa dilihat di paragraf ketiga, diketahui bahwa penulis memberikan wacana positif dengan adanya ojek online di Indonesia. Berarti dapat disimpulkan bahwa penulis mendukung kehadiran ojek online yang ada di Indonesia, sehingga isinya yang D. Penulis mendukung kehadiran ojek online di Indonesia. Selanjutnya 38. Apa kelemahan yang terdapat di dalam teks? Nah, setelah diperhatikan, kelemahan yang ada di dalam teks itu bisa dilihat Nah, kalau kita perhatikan di dalam teks itu judulnya kurang tepat. Kita baca nih. Nyatanya banyak sisi positif bagi pelajar mengenai kendaraan bermotor. Kan kayak nggak enak gitu ya penggunaan judulnya. Sehingga di sini ada kesalahan penulisan judul yang tidak sesuai dengan isi teks. Nah, kan untuk menentukan judul itu dilihat terlebih dahulu ide pokok dari sebuah bacaan. Dan salah satu ciri judul adalah bersifat menarik dan efektif. Judul pada teks tidak efektif dan menarik dan bukan juga sebagai kumpulan ide pokok yang ada. Judul bisa diganti menjadi pelanggaran lalu lintas libatkan pengemudi di bawah umur. Nah, judul tersebut kan jadi lebih menarik ya, sehingga orang-orang itu tertarik untuk membaca berita tersebut gitu ya. Sehingga 38 isinya yang 39. Bagaimana hubungan isi antara paragraf ke-1 dan kedua dalam teks tersebut? Nah, di dalam teks, paragraf pertama itu menjelaskan tentang pentingnya mendukung kebijakan pelarangan siswa membawa kendaraan bermotor. Sedangkan pada paragraf kedua itu menjelaskan mengenai penekanan argumen serta contoh kasus yang ada dalam masyarakat ya. Sehingga nomor 39 isinya yang C. Paragraf ke-1 memuat pernyataan tentang perlunya mendukung kebijakan pelarangan siswa. Sedangkan yang paragraf kedua itu memperkuat argumen yang ada di paragraf pertama. Dan yang terakhir, nomor 40. Bagaimana keberpihakan penulis dalam teks tersebut? Nah, berdasarkan paragraf terakhir baris ketiga, diketahui bahwa penulis mendukung adanya kebijakan pelarangan siswa membawa kendaraan bermotor. Berarti di sini keberpihakan penulisnya itu bersifat mendukung kebijakan pelarangan siswa membawa kendaraan bermotor ya, sehingga isinya yang D.
Oke, terima kasih.